Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video channel saya semakin berkembang, kalian bisa menonton. Ya, saya bikin setiap minggu ya kan, biar nggak bosan ya kan. Kalau terlalu sering mungkin ya kalian bosan ya. Setiap minggu saya menyapa teman-teman semua. Semoga apa yang kalian ikhtiarkan semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat kembali seperti sedia. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini di hari yang cerah, di hari Sabtu ya kan, tanggal 19 April 2025, saya libur ya kan, di depan rumah. Pagi menjelang siang tumben ini udah terik sekali, jam 9, setengah 10 lewat ini sudah sangat terik. Nah, saya akan membahas tentang sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang jelek yang harus kita tinggalkan untuk kesembuhan dan hidup lebih baik. Nah, sifat-sifat apa yang perlu kita tinggalkan dan kita kontrol ya kan, untuk kita lebih baik hidup, memandang hidup, terus untuk mempercepat kesembuhan penyakit kita. Nah, yang pertama ini saya rangkum aja ya kan, menurut saya sekali sepengalaman saya yang sudah hampir 4 tahun lebih berdamai dengan asam lambung GERD yang ada gejala psikosomatis dan anxiety. Itu ya sifat pertamanya yang pasti overthinking yang negatif. Nah, itu overthinking yang negatif. Overthinking yang negatif itu kenapa memperlambat atau harus kita tinggalkan sifat itu? Karena kita tuh perlu berpikir yang positif ya kan, perlu berpikir yang positif tentang keadaan penyakit kita, terutama asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Anxiety itu kan kecemasan yang berlebih. Kalau kita isi dengan hal-hal yang negatif, bukannya malah tambah sembuh, namun kita akan semakin terpuruk dengan penyakit kita gitu, akan semakin terpuruk dengan penyakit kita. Nah, itu kita tinggalkan tuh sifat jelek itu, overthinking yang negatif. Overthinking yang negatif itu kita kontrol, kita rubah mindset kita setiap harinya. Saya bisa, saya sanggup, diisi dengan hal-hal yang afirmasi positif. Saya sanggup, saya bisa, saya akan sembuh kembali, saya sehat, saya bisa melakukan hal-hal yang dulu saya kerjakan ya kan, saya bisa lebih baik, fisik saya, psikis saya, mental, pikiran saya. Nah, itu diisi dengan afirmasi positif setiap harinya, hal-hal yang positif. Insya Allah kalian akan lebih baik kehidupannya sesudah sembuh nanti. Itu ya kan, meninggalkan sifat overthinking negatif yang berlebihan. Yang kedua tuh sifat malas. Kalau bagi saya sifat malas. Kenapa sifat malas? Ya kalau kita sakit seperti ini terus kita malas berinteraksi, terus hanya mau di kamar saja, terus nggak mau melakukan hal-hal yang sudah harusnya paham tapi nggak mau paham, dalam arti yuk kita keluar bersosialisasi, menjaga 3 pola sehatnya, ya sudah kesembuhannya akan lama juga seperti itu. Jadi hilangkan sifat malas, kita berani dan mau belajar. Oh ya, saya harus pagi ini harus melakukan apa, oh ya saya harus bersosialisasi, oh ya saya harus happy dengan teman, oh ya saya menjaga 3 pola sehatnya, seperti itu. Jadi sifat malas itu harus kita tinggalkan, terus kita isi dengan ya lebih rajin membaca literatur tentang penyakit kita, terus menjaga kesehatan kita, seperti itu. Hilangkan sifat malas. Yang kedua. Yang ketiga itu sifat temperamental. Nah, sifat temperamental emosional itu harus kita hindari, itu harus kita hindari. harus kita hindari temperamental emosional itu kita harus kontrol, sangat kontrol. Karena kalau kita selalu emosional, temperamental, itu merugikan. Karena gejala psikosomatis itu rasanya akan selalu hadir kalau kita merasakan meluapkan emosi yang berlebihan. Bolehlah kita sesekali
marah atau apa, tapi tetap kita kontrol. Sekali lagi tetap kita kontrol, tetap kita kontrol, tetap kita kontrol. Kalau enggak ya merugikan, sekali lagi merugikan ya kan. Kalau ada masalah atau apa ya kita kontrol, oh ya santai, lebih sabar ya kan, lebih sabar. Terus sekali lagi bisa mengontrol sifat temperamental kita dengan lebih sabar, berdoa, beristighfar, bersyukur, terus menjalani hari lebih baik ya kan. Terus ya seperti itu, harus kita kontrol sifat temperamental kita itu dengan hal-hal yang ya kita bisa berkeluh kesah dengan teman, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak ya kan. Terus berpikir lebih baik ya bisa kita kontrol seperti itu. Sifat temperamental emosional yang nggak perlu itu sifat yang kita harus tinggalkan, itu sepengalaman saya. Nah yang keempat itu menutup diri ya kan. Menutup diri dalam arti menutup diri itu kita sudah tahu sakit seperti ini ya kan, kita nggak mau berkeluh kesah dengan teman, dengan keluarga, dengan istri, sanak saudara. Kita menutup diri dengan sakit kita, terus tidak mau bersosialisasi. Ya sudah, itu akan sangat-sangat lama ya kan. Menutup diri dari keadaan luar ya, lebih baik kita tuh menceritakan keadaan kita. Semoga ada orang terdekat yang mengerti akan keadaan kita, mensupport kita ya kan. Terus ya dari seperti video-video dari saya bisa ditonton. Nah itu kan salah satu sifat yang menutup diri ya, kita harus mengedukasi diri kita ya kan. Kita oh ya nih kita harus lebih banyak bersosialisasi, keluarkan aura kebahagiaan dengan teman-teman, terus bisa meninggalkan hal-hal yang negatif, bisa mencari orang mensupport akan keadaan kita. Seperti jangan menutup diri, sifat menutup diri sangat merugikan ya kan. Yang terakhirnya ya apa ya, jangan lupa selalu memohon kepada Allah ya kan. Terakhirnya itu sih ibadah, jangan sampai tidak ibadah, merasa kita udah sakit gini terus kita malah lupa akan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya kan. Lebih baik kita menghadap Allah ya kan, dalam arti memohon kesembuhan, terus memohon ampun akan keadaan kehidupan kita yang dulu yang mungkin jelek ya kan, dari sifat kita, pola hidup kita memohon lebih baik. Terus memohon dengan kerendahan hati, itu akan menimbulkan ketenangan ya kan, akan menimbulkan ketenangan. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, terus lebih ikhlas menjalani, itu akan kesabaran akan datang, kenyamanan, biarpun kita keadaannya belum membaik, tapi kita lebih ikhlas, tidak stres ya kan. Jadi ibadah, jangan sampai tidak ibadah. Itu sifat jeleknya yang terakhir itu ya tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Lebih baik kita mendekat, ibadah, mengikhlaskan keadaan kita, sebagai beri ketenangan, kesabaran, dan lebih baik setiap harinya, seperti itu kawan. Jadi itu yang bisa saya rangkum dari hal-hal sifat jelek yang kita harus tinggalkan. Yang pertama itu overthinking, pikiran negatif. Yang kedua tadi temperamental, emosional, menutup diri ya kan. Terus yang terakhir mungkin tadi menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias kita tidak mau ibadah untuk mengikhlaskan keadaan kita, memohon kesembuhan. Nah seperti itu. Jadi itu yang bisa saya share di pagi yang cerah ini. Kebetulan tadi suaranya agak bising, makanya saya agak ke dalam sedikit, ke dalam rumah. Ya itu kawan, semoga kalian lebih baik setiap harinya. Sudah sangat panas, ternyata udah pukul 10 siang. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Tinggalkan sifat-sifat yang jelek ya kan, tinggalkan sifat-sifat yang jelek. Terutama ya yang terakhir itu bawa perasaan ya kan. Masih ada, bukan yang terakhir, maksudnya ada salah satunya sifat yang jelek itu bawa perasaan juga. Bawa perasaan itu ya baper ya kan, sedikit-sedikit kita merasa oh jangan-jangan dia mengomongkan saya, oh jangan-jangan dia membicarakan saya, oh kerjaan saya kurang bagus. Itu sifat jelek juga itu. Lebih baik sifat bawa perasaan itu, baper yang jelek itu kita tinggalkan lah. Oh kita isi
perasaan kita dengan kebahagiaan, udah saya bisa, saya sanggup, seperti itu lagi ya kan. Afirmasi positif jangan lupa selalu setiap hari dijaga 3 pola sehatnya, ibadah ya. Tetap semangat, salam sehat, kalian pasti bisa menjalani, menemui apa yang kalian inginkan, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.